Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, dan insyaallah kita semua tanpa terkecuali mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga kita doakan guru-guru kita, para asatidz, para kiai, para habaib. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu membimbing kita dengan keilmuannya sehingga kita insyaallah dapat dibimbing oleh beliau sampai ke surga ya Allah. Karena biar bagaimanapun banyaknya ulama insyaallah jadi bukti yang paling zahir. Banyaknya guru asatidz habaib insyaallah jadi bukti yang paling zahir keberkahan Allah turun pada kita. Sebagaimana perkataan Imam As-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani, beliau mengatakan dunya bihan kiradul kiram fa'adnabat faka'annama biwujudi istighfaruha. Ketika dunia kosong, tidak ada para ulama, ditinggal oleh para ulama, maka bisa dipastikan dunia penuh dengan dosa dan maksiat. Faka'annama biwujudi istighfaruha, maka sejatinya keberadaan para ulama, kiai, guru-guru kita, para ustaz di tengah-tengah kita insyaallah menjadi pengukur bagi dosa-dosa kita, karena mereka lah yang membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi kita doakan guru-guru kita, para alim ulama, para ustaz, para asatidz, mudah-mudahan mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan umur mereka, berkahkan kehidupan mereka, dan ilmu mereka bermanfaat untuk kita semua. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak keliru, kemarin sempat ngasih tema anugerah terindah yang diharapkan oleh setiap kita, khususnya untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Hadirin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kalau kita boleh jujur, kita ini sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keuntungan double-double. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ummati ummatun marhumah tadkhulu qubraha fi dhunubiha wa qad tumahadu dhunubuha istighfaril mu'minina laha. Kata Nabi, umatku adalah umat yang diberikan kasih sayang Allah. Bahkan maksudnya rahmat, kasih sayang Allah rahmat nih. Biasa kita sering dengar mengucapkan rahmat nih, kasih sayang Allah. Bahkan kasih sayang Allah nih dari mulai kita belum berojol, dari mulai kita dalam rahim ibu kita masing-masing, kita berojol ke alam dunia, bahkan sampai meninggal dunia, bahkan di alam kubur, rahmat Allah itu gak putus. Jangankan kepada kita orang muslim, yang non muslim pun demikian. Maka kita nggak perlu heran, nggak perlu iri kalau kebetulan tetangga kita ada non muslim. Kita melihat secara kasat mata rezekinya tuh berlimpah, rumahnya mewah, kendaraannya lebih dari satu, seakan-akan tuh uang rezeki nggak putus-putus, padahal bukan orang muslim. Sementara kita orang muslim, insya Allah sholat 5 waktu nggak putus, bahkan selalu berjamaah. Terkadang ada di antara kita yang sering mengeluh, kenapa rezeki
Ini salah satunya rahmat Allah membuktikan bahwa tidak hanya berlaku untuk kita orang Islam. Walaupun saat itu kita merasa rezekinya berat, insya Allah diganti jauh lebih istimewa di akhirat kelak nanti. Artinya di sisi lain kita lihat rahmat Allah berlaku juga bagi mereka orang non Muslim. Ya. Ummati ummatun marhumah. Kata Rasul, umat adalah umat yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu qubraha bidunubiha. Bahkan kasih sayang Allah itu ada di antara umat-umat Nabi Muhammad yang selama hidupnya penuh dengan dosa. Maksiat enggak pernah absen. Setiap harinya selalu bikin kesalahan sampai akhirnya mati datang, ajal tiba belum sempat taubat. Tadkhulu qubraha bidunubiha. Dia masuk ke dalam liang kubur dengan membawa banyak dosa. Wa qad rumahadu dunubuha istighfaril mu'minina laha. Akan tetapi subhanallah, meskipun nanti suatu saat seandainya di antara kita atau saudara kita yang telah meninggal dunia mungkin belum sempat taubat atau ada dosa-dosa yang belum sempat dia tobati, tapi kebetulan keburu datang ajal yang semacam ini, insya Allah masih ada kesempatan dosa dihapus dengan permohonan orang-orang yang beriman yang masih hidup. Itu sebabnya khatib Jumat wajib hukumnya, bahkan jadi rukun mendoakan kaum muslimin muslimat. Saat khatib tidak mendoakan kaum muslimin muslimat termasuk yang sudah meninggal, maka tidak sah khutbahnya. Begitu juga mungkin di antara kita ada yang terkadang punya tradisi tahlil mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Ya, itu permohonan ampun untuk mereka yang sudah meninggal dunia, entah itu keluarga kita, kerabat atau bahkan tetangga. Ya, permohonan ampun itu yang insya Allah sangat diharapkan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada anugerah terindah, tidak ada hadiah yang paling istimewa untuk mereka yang sudah meninggal dunia kecuali ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan dan rahmat ini yang paling istimewa untuk mereka yang khususnya sudah meninggal dunia, dan pastinya untuk kita semua, karena kita semua pasti akan mati ya Pak. Ada nggak kira-kira di antara kita saat ini yang menjamin tidak akan mati? Pasti mati semua. Ya, kalau saat ini mungkin orang tua kita telah menurut kita, suatu saat ini kita mendoakan mereka, suatu saat kita yang mendoakan. Ya. Oleh karenanya tidak ada hadiah yang paling istimewa, yang paling spesial, yang paling terindah bagi mereka yang sudah meninggal dunia, termasuk kita suatu saat nanti, kecuali ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah satunya dipahami dari salah satu firman Allah, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Kalau seandainya kalian mati karena jihad di jalan Allah, perang membela agama Allah, melawan musuh-musuh Islam, orang kafir, atau mati biasa karena memang ajal sudah tiba, lamaghfiratun minallahi, ketahuilah bahwa ampunan dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat Allah itu jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga dari apapun yang pernah kita kumpulkan selama hidup di dunia. Ya. Jadi jauh lebih bernilai Pak. Ibaratnya mohon maaf, orang cebur di tengah lautan, hampir tenggelam. Kira-kira kalau dikasih pilihan satu koper berisi uang dengan ban bekas, mana yang akan dipilih? Ya? Saya sih milih dua-duanya itu. Tentunya pasti kita normal pasti akan memilih ban bekas, karena saat itu yang terpikir oleh kita untuk selamat. Karena koper kemungkinan tidak akan menyelamatkan kita meskipun isinya uang. Ya. Ban bekas meskipun yang mungkin sebagian besar kita akan menganggap tidak ada artinya, tapi saat dalam keadaan kita akan tenggelam itu sangat berarti. Bukan berarti saya menyamakan antara mereka yang meninggal dunia dengan mereka yang mau tenggelam, tidak. Cuman maksud saya, orang yang meninggal dunia hampir-hampir tidak berharga yang lainnya kecuali ampunan dan rahmat Allah yang akan menyelamatkan mereka, termasuk kita suatu saat ini. Hadirin, terkait dengan ayat ini, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, beliau meriwayatkan ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman. Ini kalau kita perhatikan, sahabat Nabi yang awalnya Tha'labah ternyata enggak sedikit Pak.
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mencoba menginventarisir dalam kitabnya dalam kitab beliau ada salah satu karya beliau yang isinya Tabaqatus Sahabat, nama-nama sahabat. Beliau mencoba menginventarisir, mengumpulkan nama-nama sahabat yang awalnya berawal dari Tha'labah. Ternyata itu puluhan. Memang yang paling masyhur, yang paling terkenal ada sahabat Nabi namanya Tha'labah bin Hatim. Sahabat yang ketika diuji dengan kesusahan, diuji dengan kemiskinan, dengan masalah, masya Allah, ibadahnya rajin luar biasa. Sholatnya rajin, tapi begitu Allah berubah keadaannya, yang tadinya miskin jadi orang kaya, yang tadinya susah jadi senang, subhanallah. Kalau istilah pepatah orang Betawi, pengki naik balik, ya, nggak tahu diri. Artinya apa Pak? Bahwa ujian itu bukan semata-mata kemiskinan, bukan semata-mata kesusahan. Mereka dalam keadaan kaya, dalam keadaan senang, itu hakikat juga ujian. Bahkan orang diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesusahan, itu banyak yang lulus. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, kesenangan, serba mudah hidupnya, banyak yang nggak lulus ketika diuji dengan itu. Nah, ini sahabatnya Tha'labah bin Hatim. Tapi saya tidak ingin menceritakan tentang beliau. Tapi ada sahabat lain yang nama depannya sama-sama Tha'labah bin Abdurrahman. Ini subhanallah sahabat Nabi yang gak kalah fenomenalnya. Beliau ini masih muda. Bahkan ketika peristiwa ini terjadi, ada beberapa riwayat mengatakan beliau ini masih kisaran 25 tahun. Seumuran siapa 25 tahun kira-kira? Ini 25 tahun, mungkin kalau anak kuliah baru selesai S1 kali ya. Kurang lebih demikian, masih seger-segernya. Bahkan memang saat itu ketika peristiwa terjadi belum sempat menikah beliau. Ya, orang masih muda kan waktunya senggang Pak. Kemana aja nggak ada yang nyanyain. Beda sama orang udah punya istri, udah menikah, dikit-dikit bininya nelpon. Ya, itu makanya kata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Alawi, beliau mengatakan asy-syabab qabla az-zawaj kindil wa ba'dahu zindil. Anak muda kalau belum nikah itu bagaikan lentera, terang, kemana aja luas, jarang ada yang nyariin. Jarang ada yang nyariin, beda sama orang udah nikah. Orang udah nikah dikit pulang kerja pengen ngaji, istrinya bilang, "Bang mau kemana sih bang, baru pulang?" Udah nggak usah ngaji, balik dulu sekali-kali. Ngaji depan rumah masjidnya. Besoknya pengen pergi bang, libur dulu, kenapa? Emang kenapa sih mau ngaji depan rumah doang? Bukan apa-apa, udah gerimis. Baru tiba gerimis. Bukan apa-apa bang, saya khawatir abang sampai ledek gitu nih. Ini lakinya pengen ngaji ditakut-takutin. Beda sama anak muda, belum nikah, bebas. Wa ba'dahu asy-syabab qabla zawal kindil wa ba'dahu zindil. Anak muda belum nikah itu bagaikan lentera luas. Enggak ada yang nanyain, jarang yang nanyain. Wa ba'dahu zindil, tapi ketika udah nikah itu bagaikan karung. Ya, kata Imam Muhammad bin Abdullah Ta'ala, bagaikan karung. Kenapa? Dulu lagi zamannya masih bujangan, ada tetangganya selamatan, bikin tahlil misalkan, ada kebiasaan seperti itu. Kalau dia diundang datang, pulang malu bawa gesek. Di sini masih ada tradisi gesek ya? Masih bingkisan gitu orang selamatan. Masih ya? Ini biasa anak muda nih belum nikah, kalau diundang ada selamatan, pulang malu bawa gesek, gengsi. Benar nggak yang kita anak muda di sini? Begitu udah nikah, masya Allah, itu yang boleh dibagi lain, yang minta beda, yang ngumpetin lain. Pulang-pulang dari tahlil dan dari selamatan kayak zaman Nabi pulang perang, tetap ghanimah banyak banget. Nah ini begitu juga dengan Tha'labah bin Abdurrahman. Sahabat Nabi masih muda, waktunya senggang, maka hampir nggak pernah absen ketika Nabi setiap kali menyampaikan pesan-pesan moral agama. Setiap kali Nabi membuka kajian keilmuan, beliau nggak pernah absen, apalagi soal berjamaah, selalu di soal terdepan. Satu kali Tha'labah bin Abdurrahman pulang dari kajian Rasul di lorong-lorong kota Madinah. Ya, di lorong-lorong kota Madinah ini ketemu berpapasan dengan perempuan
dengan perempuan yang mohon maaf kesingkap betisnya tanpa sengaja. Sa'labah bin Abdurrahman, Masya Allah, namanya anak muda, belum nikah, ya ketemu sama perempuan, mohon maaf saat itu kesingkap betisnya itu udah luar biasa. Akhirnya Sa'labah karena orangnya rajin ngaji, imannya kuat Pak. Hakikatnya orang yang imannya kuat sejatinya akan takut untuk berbuat maksiat. Maka sekalinya dia maksiat, disengaja atau tanpa sengaja, dia langsung segera buru-buru untuk tobat. Begitu juga dengan Sa'labah bin Abdurrahman. Nggak sengaja berpapasan dengan seorang wanita yang kesingkap betisnya. Ya, kalau sekarang kan bukan betis doang, apa aja kesingkap. Saat itu betis doang kesingkap. Sa'labah bin Abdurrahman saking khawatirnya, jangan-jangan Allah menurunkan firman-Nya yang melaknat dirinya. Apa yang dilakukan? Dia kabur dari kota Madinah sampai kota Mekah. Di kota Mekah dia ngumpet Pak, di salah satu bukit. Esokan harinya singkat cerita Rasulullah ingin mengadakan kajian. Nggak biasanya Sa'labah kemana nih? Dicari sana sini nggak ketemu-temu. 40 hari 40 malam Sa'labah ngumpet di salah satu bukit di Mekah. Ya. Sehingga akhirnya turun Jibril mengabarkan, ya Rasulullah, Inna Allah yuqri'uka salam anna wahida min ummatika yakhtabi fawqal jibal wa huwa muta'awwidhu billah. Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa Allah menitip salam kepadamu bahwa salah satu umatmu ada yang sedang ngumpet di salah satu bukit di kota Mekah karena dia khawatir Allah menurunkan salah satu firman-Nya yang melaknat dirinya karena sebab maksiat melihat betis yang nggak sengaja tersingkap. Bayangkan Pak, hanya gara-gara melihat betis nggak sengaja 40 hari 40 malam ngumpet mohon ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Bukan tadi saya katakan, bukan cuma betis sekarang yang gampang dilihat, tapi kira-kira sikap kita begitu kan? Sahabat Nabi ini 25 tahun, rasa takutnya pada Allah luar biasa. Kita banyak yang kayak gitu, cuma biasanya udah sepuh-sepuh. Yang masih muda-muda boro-boro ingat dosa, boro-boro tobat, boro-boro uzlah 40 hari 40 malam. Ya, nah ini salah satu pelajaran yang saya rasa patut kita tiru. Kurang lebih 25 tahun sahabat Nabi masih muda, tapi ketika akhirnya berbuat maksiat itu pun tanpa sengaja, rasa khawatir, rasa takutnya luar biasa. Sampai-sampai 40 hari 40 malam itu ngumpet mohon ampun kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Rasulullah mendapatkan kabar bahwa beliau ini sahabat Sa'labah bin Abdurrahman ngumpet, kemudian diberi kabar oleh Jibril. Akhirnya Rasulullah mengumpulin sahabat-sahabatnya, minta tolong dicariin bahwa Sa'labah ngumpet di salah satu bukit di Mekah. Akhirnya beberapa sahabatnya berbondong-bondong ke kota Mekah. Sampai di sana sahabat mengejar, kemudian ternyata benar di salah satu bukit di Mekah temui Sa'labah bin Abdurrahman. Dia katanya, Sa'labah kemana saja? Ayo pulang. Sa'labah bilang nggak mau. Saya malu, saya takut, malu saya bertemu dengan Rasulullah, dosa saya banyak. Sa'labah yang minta kau pulang Rasulullah, ayo segera pulang. Nah, Rasulullah yang minta saya pulang. Iya, baik kalau begitu. Sami'na wa ata'na. Kalau Rasulullah yang minta, saya nggak bisa mengelak. Singkat cerita, adalah Sa'labah pulang bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Sampai di kota Madinah dengan spontan menghadap kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala ghiyabun 'anna ya Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah kemana aja? 40 hari 40 malam enggak pernah hadir dalam kajian ilmu. 40 hari 40 malam enggak pernah hadir sholat berjamaah. Kemana aja Sa'labah? Ya Rasulullah, dosa saya begitu banyak. Saya malu bertemu dengan Anda ya Rasulullah. Ya Sa'labah, ketahuilah seandainya hamba Allah, umatku memiliki dosa seluas langit dan bumi, bahkan dari mulai tatakan kita berpijak sampai nudul arsy Allah semuanya berisi dosa, maka ketahuilah ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih banyak, jauh lebih luas, jauh lebih berlimpah daripada dosa-dosa manusia. Kata Rasulullah, mau tidak aku kasih tahu, ala adullukum bi ayatin ta'khudhu dhunuba wal khataya. Mau enggak aku kasih tahu ada satu ayat yang insyaallah ketika diamalkan, dibaca dengan rutin, bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Apa itu Rasulullah? Perbanyak baca ayat Rabbana
Siapapun orang yang perbanyak baca doa ini, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Ya, dihapus dosa-dosanya kecuali hutang-hutangnya. Ya, hutang-hutang nggak bisa diampuni, nggak bisa dilunasi, nggak bisa dihapus dengan permohonan maaf. Tetap hutang harus dibayar, meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tetap harus dibayar. Jadi kewajiban ahli warisnya. Akhirnya Sa'labah mendengarkan petunjuk dari Rasul, saking gembiranya dia pamit, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah dia amalkan ayat terus dibaca sambil mohon pada Allah, permohonan ampun kepada Allah. 2 atau 3 hari kemudian Jibril datang kembali. Ya Rasulullah, saya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira bahwa Sa'labah bin Abdurrahman telah diampuni seluruh dosa-dosanya. Rasulullah saking senangnya dipanggil Sa'labah, Sa'labah kesini. Sa'labah datang. Ada apa ya Rasulullah? Baru saja Jibril datang bawa kabar gembira bahwasanya dosa-dosa diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, dengan spontan seorang Sa'labah bin Abdurrahman karena keimanan yang kuat, karena ketulusan hatinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sujud syukur di hadapan Rasul, tapi bukan sujud pada Rasul, tapi tetap sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disaksikan oleh para sahabat yang lain, tapi subhanallah sujudnya ada yang aneh. Gak biasanya ada orang sujud selama itu. Sudah begitu lama Sa'labah gak bangun-bangun. Ketika akhirnya oleh salah seorang sahabat membangunkan, dan ternyata Sa'labah sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa'labah wafat dalam keadaan sujud sebelumnya telah menerima kabar bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akhirnya diketahui Sa'labah meninggal dunia, kemudian Rasulullah dengan spontan dengan langsung segera memerintahkan para sahabatnya segera lakukan tajhizul mayyit. Ya, segera diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Selesai dimandikan, selesai dikafankan, Rasulullah keluar dari rumahnya bermaksud untuk menyolati jemaah jenazah Sa'labah. Tapi subhanallah, nggak biasanya Rasulullah tiba-tiba mengangkat kainnya, mengangkat jubahnya, kemudian berjalan di atas ujung-ujung jarinya, jinjit pak jalannya. Sahabat yang menyaksikan ini merasa aneh, ada apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, limadza tamshi ala ru'usi anamil rijli? Wahai Rasulullah, kenapa kau berjalan di ujung-ujung jari kakimu? Enggak biasa harus melihat seperti ini. Apa kata Rasulullah? Wallahi walladzi ba'atsani nabiyyan wa rasulan, demi Allah yang telah mengutusku menjadi seorang nabi dan rasul, atau yang telah membangkitkanku menjadi seorang nabi dan rasul, la taqdiru an ad'a qadami tahtal ard li kathrati ajnihatil malaikati li tashyi'i janazati Sa'labah bin Abdurrahman. Aku tidak mampu meletakkan kakiku, tumitku di atas permukaan bumi karena aku melihat jutaan sayap malaikat terhampar memuliakan jenazah seorang Sa'labah yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan seorang jenazah yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita khawatir, saat kita takut karena kita telah berbuat maksiat, kemudian segera tobat, subhanallah, bukan hanya ampunan yang diberikan Allah. Contohnya Sa'labah bin Abdurrahman, tapi diutus jutaan malaikat sebagai tanda ridhonya malaikat, kemudian diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Saat kita tobat kepada Allah, bukan hanya ampunan, bukan hanya tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemuliaan yang lain pun insya Allah akan kita dapatkan dengan catatan ikhlas. Tidak karena tendensi macam-macam. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu ikhlas ini kunci segala amal. Ya, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, apapun harus ikhlas. Niat lillahi ta'ala. Ya, ikhlas meskipun gampang diucapkan tapi sulit. Dalam proses terkadang tanpa kita sadari, keikhlasan kita sudah luntur. Lawannya ikhlas apa? Ria. Minimal ada 2 lawan ikhlas, ria dan ujub. Ya. Ria dan ujub. Ria ini segala amal perbuatan ibadah apapun bentuknya, disadari atau tidak, sengaja atau tidak, kita bermaksud mendapatkan pujian atau ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Keluar dari rumah
udah kenapa? Udah banyak amal ibadahnya gantian sama kita. Ada nggak kira-kira yang gitu? Itu masya Allah. Dalam Islam pujian itu dilarang. Pernah satu kali selesai sholat, ada salah seorang sahabat Nabi ngomong ke Nabi. Kebetulan ada sahabat yang lain yang di ujung sana. Setiap sholat dia istiqomah di ujung sebelah sana di shot terdepan, dan sholatnya luar biasa, bagus sekali. Tumaninahnya, bacaannya, ketenangannya setiap bagus, sehingga akhirnya sahabat Nabi yang kebetulan kali saat itu sholat di belakang Nabi kemudian bilang, ya Rasulullah, si fulan sholatnya luar biasa, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah? Kalau kau ucapkan kalimat itu di depan dia, maka hancur kehidupannya. Ini terkadang nih kita Pak, mohon maaf, terkadang maksud kita memberikan apresiasi ke orang lain, tapi tanpa kita sadari kita memuji yang bersangkutan. Apalagi kalau sudah terkait dengan ibadah. Jangan Pak. Orang kalau sudah dipuji, apalagi ibadahnya, perlahan-lahan rusak. Setan ini nggak pernah berhenti. Kita yang sudah istiqomah sholat duha, sholat tahajud, sholat jamaah di masjid, dapat pujian sedikit saja, apalagi banyak, sedikit saja, akhirnya apa yang timbul? Subhanallah, sudah banyak amalan. Yang kedua lawannya ujub. Ujub lawannya. Ujub ini merasa bangga sama diri. Contoh sederhananya, terkadang kita mengungkit-ungkit amalan yang sudah kita kerjakan. Ada misalkan tetangga kita pulang haji atau pulang umroh, kita tengok, subhanallah, Pak udah berapa kali umroh Pak? Belum sempat dijawab, saya alhamdulillah udah 5 kali umroh. Dirinya yang tanya orang lain, dirinya sendiri nggak ditanya, bilang saya 5 kali umroh. Bro, udah sempet ngasih sedekah belum ke panti asuhan? Ayo segera, kayak gue kemarin udah ngasih 5 juta nih. Nggak ada yang nanya. Hancur amal ibadah kita. Ya. Dulu ada di zaman Khilafah Abbasiyah, salah satu rajanya Harun al-Rasyid. Beliau punya istri namanya Zubaidah. Ini antara Harun al-Rasyid dengan Zubaidah, subhanallah, ini ahli ibadah. Ahli ibadah, sering tahajud, sholat duha, sholat berjamaah, begitu juga senang banget ngelakuin kebaikan. Tangannya ringan untuk berbagi. Enggak sedikit orang lain, masyarakat yang dipergikan umroh, pergikan haji, diberikan ini segala macam. Sampai salah satu peninggalan Zubaidah. Kalau Bapak, mudah-mudahan kita semua nanti suatu saat ditakdirkan pergi umroh, terutama umroh ya. Nah, kalau umroh itu biasanya ada tursidi. Nah itu antara Arafah dengan Musdalifah, itu di gunung-gunung batu itu ada semacam kayak benteng. Benteng itu dibuat oleh uang pribadinya Zubaidah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menampung air Zam-Zam. Karena dari Arafah dan Musdalifah dengan sumur Zam-Zam yang ada di Masjidil Haram itu jauh. Kalau sekarang mungkin sudah pakai pipa udah gampang. Dulu belum ada, itu dibuat semacam benteng untuk penampungan air, yang di air Zam-Zam itu diangkut oleh unta, ribuan unta yang mengangkut dengan kantong-kantong kulit, diangkut dari sumurnya, kemudian ditampung di sini. Nah, itu salah satu peninggalan Zubaidah. Sampai-sampai saking dermawannya saat itu sampai menyebar bahwa Zubaidah dipastikan akan masuk surga karena amalnya, dan berita itu sampai ke Irak karena al-Rasyid ada di Irak. Beliau ketika pergi haji membangun benteng itu untuk penampungan air Zam-Zam. Subhanallah, qadarullah, yang namanya manusia sekalipun dia istri raja meninggal juga. Ketika ia meninggal sering berjalan waktu, qadarullah, orang yang dulunya ketika Zubaidah masih hidup punya semacam asisten. Kalau saya tidak keliru, asistennya namanya Fatimah. Jadi setiap kemana saja Zubaidah itu punya aktivitas, ini Fatimah selalu ikut. Dia mau berbagi di aktivitas ini segala macam, Fatimah selalu tahu, orang yang paling tahu tentang aktivitasnya. Dan itu semua aktivitasnya enggak lepas dari kebaikan. Sampai Fatimah sendiri sudah yakin pasti Zubaidah masuk surga karena banyaknya amal. Qadarullah, ketika Zubaidah meninggal dunia, Fatimah mimpi
Dengan hikmah Allah, Fatimah mimpi bertemu dengan Zubaidah. Dalam mimpinya Fatimah dengan ceritanya, ya Zubaidah, majikan saya gitu, bagaimana kabar Anda? Pasti sudah mendapatkan kenikmatan. Apa kata Zubaidah? Nol. Amalanmu yang memberangkatkan haji ribuan orang, nol. Yang memberikan makan fakir miskin setiap harinya, nol. Yang memberangkatkan umroh jamaah-jamaah yang ada di pasar, nol. Sampai karyamu yang saat ini masih ada untuk menampung air Zam-Zam benteng, nol. Dengan hikmah Allah, Fatimah mimpi ketemu Zubaidah, ditanya, kenapa demikian? Karena semua itu ternyata ria, nggak ada nilainya. Lalu kemudian kan saat ini bagaimana keadaanmu? Saat ini alhamdulillah saya selamat. Apa yang menyelamatkanmu? Salah satu-satunya amalan yang menyelamatkan saya, sholat tahajud saya yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Allahu Akbar. Mungkin kalau kita dibandingkan dengan Zubaidah, kebaikan kita belum seberapa. Ini seorang istri raja di zaman istrinya Harun al-Rasyid. Harta kekayaannya tidak terhitung, tidak terbatas. Tapi subhanallah kebaikan yang luar biasa. Tangannya ringan, tapi ternyata semua kebaikan itu nggak ada nilai di sisi Allah. No. Kalau saja Zubaidah nggak punya amalan sholat tahajud yang tidak diketahui orang lain, mungkin Zubaidah bukan saja tidak selamat, tapi mendapatkan siksa. Karena ria salah satu dosa besar. No, semua. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Ya, mungkin kita masih bisa menghitung kebaikan kita. Artinya apa? Kebaikan kalau masih bisa itu berarti masih terjangkau, Pak. Belum seberapa. Ya, maka ayo sama-sama kita coba introspeksi diri kita semaksimal mungkin. Ketika itu kebaikan sekecil apapun, jangan sampai ada orang lain mengetahui. Cukup dirinya dan Allah. Bagaimana saat nanti kalau orang lain nggak tahu, nanti orang lain akan sungguh-sungguh pada kita, dianggap kita nggak punya kontribusi. Biarkan. Allah punya caranya supaya orang lain tahu. Saat kita memaksakan diri supaya orang lain tahu dengan tujuan supaya orang lain tidak salah paham, saat itu terbuka pintu untuk ria, tertuju. Biarkan, cukup Allah punya caranya sendiri supaya orang lain itu tahu kalau kita beramal. Biarkan Allah yang atur itu semua. Ya. Di zaman tabi'in ada seorang soleh tabi'in, subhanallah, punya kebiasaan puasa Senin Kemis kurang lebih 20 tahun. Tapi satu hari pun istrinya nggak pernah tahu kalau suaminya punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Jadi sebelum nikah memang sudah berjalan kebiasaan ini. Ketika akhirnya nikah, ini suaminya kebetulan nggak ngasih tahu istrinya. Setiap hari selalu dihidangkan. Kebetulan suaminya punya ruko lagi, punya kios. Setiap pagi suaminya pergi untuk ke kios dagang. Setiap pagi selalu disuguhkan, dimakan. Tapi kalau kebetulan ketemu hari Senin dan Kamis, suaminya minta tolong dibungkus. Suaminya nggak punya pikiran macam-macam, hanya mungkin tebakannya mungkin untuk makan siang, dibungkus. Nah, ketika datang waktu siang berangkat suaminya, ketika datang waktu siang itu makanan yang sudah dibungkus disedekahin ke fakir miskin. Selalu begitu, Senin dan Kamis selalu begitu. Di akhirnya sore pulang, kemudian akhirnya disuguhkan. Itulah makanan yang pertama kali dia makan di hari itu. Istrinya 20 tahun gak tahu. Padahal orang kalau sudah nikah, orang yang paling dekat ketika nikah itu kan suami dengan istri, Pak. Ini orang terdekatnya saja tidak tahu. Apa tujuannya? Supaya menjaga agar amal itu tidak diketahui oleh makhluk yang kecuali dengan yang bersangkutan dengan Allah. Ada lagi masih di zaman tabi'in, seorang tabi'in yang luar biasa solehnya. Salat tahajud nggak pernah tertinggal. Selesai salat tahajud menjelang salat subuh, dia selalu keluar rumah manggul gandum 1 karung. Tapi istrinya nggak pernah tahu itu buat apa, nggak pernah tahu. Yang jelas istrinya tahu dia selalu manggul. Selesai sholat tahajud sambil menunggu azan subuh, dia selalu keluar rumah manggul karung. Terus ternyata subhanallah itu karung selalu dibagikan ke rumah-rumah fakir miskin di depannya. Sampai-sampai mereka yang dibagikan nggak tahu dari mana ini asal mulanya.
Diketahui setelahnya, setelah 25 tahun orang yang sering tahajud kemudian membagikan gandum itu meninggal dunia. Ketika dimandikan, yang memandikan merasa aneh, ada apa di pundaknya yang warna hitam? Di pundaknya warna hitam. Ditanyakan ke istrinya nggak tahu. Yang dia tahu hanya setelah selesai sholat tahajud dia keluar bawa karung, nggak tahu untuk apa. Ditambah lagi setelah yang bersangkutan meninggal dunia, itu orang-orang miskin nggak pernah lagi mendapatkan gandum dan makanan di depan pintunya. Nggak pernah ada oleh orang lain. Artinya apa? Subhanallah, 25 tahun disembunyikan amalnya, membagikan makanan, bahkan sampai orang yang dibagi pun nggak tahu dari mana sumbernya. Nah, ini patut kita contoh, keikhlasan. Bahkan dalam setiap amal itu kan ikhlas dengan mutaba'ah, apapun bentuknya. Ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'at Rasul. Kita harus mengikuti Rasul. Ya. Kalau kata Rasul sholat isya 4 rakaat. Jangan mentang-mentang kita semangat sholat isya masih semangat ditambah jadi 5 rakaat. Bisa. Sholat subuh 2 rakaat, ya lagi baru tumben semangat habis sholat tahajud misalkan. Cuma 2 rakaat masih seger-segernya, ditambah jadi 4 rakaat sholat subuh, nggak bisa. Itu mungkin yang disebut dengan bid'ah. Apalagi perkara sholat ini waktunya, gerakannya, jumlah rakaatnya, bahkan bacaannya, semua itu yang disebut dengan tauqifi. Semua petunjuk dari Allah, tauqifi, nggak ada peluang ijtihad. Rasul di salah satu hadisnya Rasul kan diajarkan oleh Jibril, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah kalian persis seperti kalian lihat aku salat. Rasul pun diajarkan oleh Jibril. Itu terkait dengan salat. Artinya sekali lagi amal ibadah ikhlas dan mutaba'ah. Maka mudah-mudahan kita semua memegang dua ini, kunci ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau sudah masuk bisa? Kalau saya pas jam 7 ya. Kalau ini masih ada 3 menit lagi. Silakan Pak. Korban untuk syiar. Kalau untuk syiar memang harus diumumkan. Jadi saya pegang buah korban. Dan orang saya biar tetangganya itu aja buat syiar. Jadi yang lain ikut. Itu sudah terkait dengan hati ya. Insya Allah nggak masalah. Insya Allah tidak masalah kalau memang tujuan untuk syiar. Cuman kalau kuatkan niat kita, ya karena nanti ada istilah tajdidun niyah. Kenapa ada istilah diperbarui niat? Karena dalam prosesnya setiap amalan itu belum betul-betul tuntas, itu setan nggak akan berhenti. Itu tadi yang saya katakan, contohkan, Bapak keluar dari rumah tujuannya ke masjid, di tengah jalan ada sajian pujian, apa segala macam yang bikin niat kita melengkung. Tajdidun niyah, perbarui lagi niatnya, lempengin lagi. Udah mulai bingung, lempengin lagi. Kalau tujuan awal tadi Bapak ada kambing di rumah buat syiar supaya tetangga bisa termotivasi mengikuti hal yang sama, itu mulia. Tapi subhanallah, hati-hati. Potensi setan masuk di situ, riya segala macam terbuka. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau dari awal kita tekad kuat buat syiar,